Nah, di Bali ada total data waktu itu lebih dari 18.000 siswa miskin. 18.000 siswa miskin. Lebih dari itu. Sebali yang SMA SMK. SLB. Nah, yang di SMA Bali Mandara itu hanya tertampung sekitar 800. Oh, Iya. Mungkin soal TPA Suwung ini Pak, gimana ini Pak? Ini PKB kenapa Pak pindah ke Kelungkung Pak? Nah, ini dia dibilang ini kan ada program baru nyamuk Wolbachia Pak, mungkin tahu Pak ya? Saya minta Pakar Kesehatan untuk mencermati ini bagaimana sesungguhnya, hati-hati gitu. Karena banyak sekali tawaran-tawaran begitu masuk. Oh, banyak Pak ya? Banyak. Jadi inilah katanya bisa begini, bisa begini. Tahu-tahu aja. Biar tidak tanggung, niki kan isu SMA Bali Mandara ini sering sekali digoreng terutama oleh Pak Mangku yang menggagas kebijakan itu dulu. Nah, kenapa sih Pak Koster kok tiba-tiba kebijakan yang dianggap oleh mereka itu sangat bagus membela rakyat miskin berprestasi tidak mampu gitu, tiba-tiba Pak Koster malah meniadakan itu gimana itu Pak? Jadi gini, ide awal SMA Bali Mandara itu dari Sampurna Foundation. Kira-kira waktu itu saya di DPR tahun 2011 atau 2012 itu saya tahu itu. Jadi di awal itu biaya untuk operasionalnya yang ditanggung oleh Sampurna Foundation. Pemprov menyiapkan lokasinya, lahannya dan gedungnya. Nah, kalau nggak salah itu mulai berjalan pada tahun 2013, 14, 15 itu ya. Mulai berjalannya. Gitu. Nah, pada saat itu kebijakan di bidang pendidikan dengan peraturan di atasnya, peraturan tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah, itu pendidikan dasar menengah kewenangannya ada di kabupaten kota. Provinsi tidak mengelola pendidikan dasar SMP, SMA, SMK, semuanya di kabupaten. Terus dengan provinsi tidak punya, itu SMA Bali Mandara adalah satu-satunya SMA yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Tujuannya adalah mengakomodir, merekrut anak-anak yang mampu, prestasinya bagus, tapi secara ekonomi kurang mampu, miskin. Nah itu, sehingga dibuat dalam model sekolah berasrama. Semua ditanggung, makanan, minuman, kemudian buku dan pakaian seragam. Bahkan pakaian seragamnya khusus, modelnya khusus. Itu. It's okay. Pada saat itu karena Pemprov belum punya kewenangan untuk ngurus sekolah SMA SMK secara keseluruhan. Kemudian kan berlaku undang-undang yang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana SMA SMK SLB itu menjadi kewenangan provinsi Bali. Sehingga pada saat itu berlaku, seharusnya sudah harus langsung menyesuaikan kebijakan tata kelola pendidikan SMA SMK di Bali. Begitu dia menjadi kewenangan provinsi, kan artinya semua SMA SMK SLB sebali itu harus diurus. Kalau muridnya di semuanya sekolah yang ada miskin harus kita urus, dan harus penyelenggaraannya harus sesuai dengan
undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ada pendidikan umum, ada pendidikan profesi, dan ada pendidikan layanan khusus. Hanya itu. Ada pendidikan kedinasan, satu lagi. Pendidikan kedinasan itu yang menyelenggarakan adalah kementerian, lembaga seperti IPDN, terus ada itu udah khusus itu untuk keperluan internalnya. Jadi dia punya pola pendidikan khusus dan seragamnya juga beda itu. Nah, beda dengan perguruan tinggi yang lain kayak UNUD dan perguruan tinggi umum lainnya itu nggak pakai seragam dia. Di menengah kita hanya mengenal pendidikan umum dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus itu kayak anak cacat, segala macam itu SLB itulah. SLB itu. Itu layanan khusus dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Nah, itu hanya ada itu. Di luar itu adanya pendidikan umum. Kalau pendidikan umum itu berarti kurikulumnya sama seluruh Indonesia. Udah ada standarnya kurikulumnya. Begitu juga tata kelola pendidikannya, sekolahnya. Kemudian juga manajemennya, termasuk adalah identitasnya, pakaian seragamnya. Nah itu. Nah, karena semuanya sudah menjadi kewenangan provinsi, maka mau nggak mau sebagai gubernur, karena ini kewenangan provinsi di bawah gubernur, maka harus diberlakukan kebijakan yang sama untuk semua SMA SMK di Bali. Kurikulumnya sama, kemudian juga pakaian seragamnya sama. Jadi pakainya kan kalau SMA kan putih abu-abu. Putih abu-abu. Nah, keberpihakan kepada yang miskin tetap harus ada. Harus ada. Maka dibuatkan bantuan beasiswa miskin. Nah, di Bali ada total data waktu itu lebih dari 18.000 siswa miskin. 18.000 siswa miskin. Lebih dari itu. Sebali yang SMA SMK. Nah, yang di SMA Bali Mandara itu hanya tertampung sekitar 800. 800. 800. SMA dan SMK. Karena 150 per angkatan. Kalau 3 angkatan 1, 2, 3 kan sekitar 450. Nah, karena SMK-nya belakangan lebih sedikit siswanya. Jadi total 800. Berarti itu kan sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan biaya ininya satu anak itu sekitar 21 juta. Satu anak 21 juta per anak per tahun. Sekolah yang umum yang biasa yang di luar Bali Mandara cuman 1 juta sampai 1,5 juta per tahun. Dari sisi anggaran tidak adil. Dari sisi format penyelenggaraan tidak adil. Ini diasramakan dan kemudian ditanggung semuanya cuma 800, yang lain tidak. Berarti 18.000 kurang 800 itu kan 17.000 lebih. Itu tidak terurus dia. Maka saya buatkan kebijakan yang sama. Karena tidak boleh ada pendidikan yang dengan model tersendiri. Supaya adil dia. Baik model penyelenggaraannya maupun juga kurikulum serta identitas yang dipakai. Seragamnya harus sama sebali. Pengelolaannya harus sama sebali. Maka kebijakan saya itu bukan ditutup, formatnya yang dirubah. Formatnya yang dirubah. Apa misalnya dulu formatnya gimana, yang sekarang gimana? Ya. Yang miskin sebali diurusin. Ya. Dan miskin itu ada 2. Miskin dan sangat miskin.
Yang miskin itu dibantu dengan biaya pendidikan, termasuk buku dan pakaian bagi yang memerlukan, didaftar by name by address. Yang sangat miskin itu karena nggak punya rumah segala macam, susah makan, kita bantu dengan beras per bulan. Jadi sekarang ini yang nggak punya rumah kan jarang, paling nggak dia bisa numpang di keluarganya, tapi suplai kebutuhan hariannya beras itu kita kasih. Jadi semua dapat. Jadi dengan anggaran, sebenarnya anggarannya totalnya dengan mengurus 18.000 dibandingkan dengan 800, totalnya sebenarnya lebih banyak yang diurus ini. Karena semuanya yang miskin itu diberi layanan, tapi dengan standar yang sama, tidak berbeda seperti eksklusif seperti itu. Itu pun saya transisikan. Bagi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sedang berjalan, selesai sampai tuntas, sampai lulus. Yang baru diterima, baru menggunakan sistem yang baru. Seragamnya sudah putih biru, gitu. Jadi semua yang miskin tertangani, nggak ada yang nggak. Cuma saja tidak diasramakan, tidak diberi makanan, minuman, itu aja. Kalau bantuan yang lain tetap semua di Bali, tidak hanya di situ, semuanya di Bali, supaya lebih adil dia itu. Nah, di samping itu juga memastikan proses seleksi dan pemilihan yang miskin yang pantas dibantu dan tidak bantu betul-betul fair. Yang dapat juga tidak memikirkan lagi dia pintar apa tidak, tapi yang miskin ini semuanya pintar apa tidak dia dapat, supaya akses mendapatkan layanan pendidikan SMA SMK itu lebih luas. Sehingga tingkat partisipasi masuk SMA SMK sekarang 91%. Oh, 91%. Iya, artinya lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA sampai tuntas 91%. Maka saya membangun sebanyak 18 SMA SMK. Pak membangun. Yang sebelumnya nggak dibangun, sehingga kesulitan anak SMP masuk ke SMA. Itu pun masih kurang. Oh Pak, berarti lebih baik membangun sekolah daripada fokus dananya ke satu gini. Iya, gitu ya. Supaya yang bisa masuk SMA SMK itu lebih banyak yang bisa kita tampung. Karena bermasalah di Denpasar dan di Badung. Banyak sekali lulusan SMP yang tidak tertampung masuk SMA SMK. Tidak bisa dilepas ke sekolah swasta penuh. Itu sudah dibangun, Pak? Sudah. Dan itu masih kurang. Denpasar dan Badung harus ditambah lagi. Terutama Denpasar. Kan membangun unit sekolah baru di Karangasem, di Buleleng, di Gianyar, di Jembrane, Denpasar, Badung paling banyak itu. Nah, kemudian harus ada guru, harus ada laboratoriumnya, harus ada pengelolanya, manajemen sekolahnya, administrasinya. Jadi cost-nya tuh meningkat. Memang harus, karena pendidikan itu prioritas dan anggaran pendidikan minimum 20% dari APBD. Itu terpenuhi dan kita gunakan betul secara optimal. Bahkan saya menambah sekarang beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi dari keluarga yang nggak mampu. Ya ada misalnya kuliah kemana, itu saya menyiapkan alokasi anggaran untuk itu. Nanti akan saya tambah lagi. Itu. Nah berarti nggak benar karena nama Bali Mandara. Nggak. Bukan nggak ada hubungan dengan nama Bali Mandara. Itu rumah sakit Bali Mandara tetap ada. Saya kembangin ya. Tol Bali Mandara tetap ya. Tetap ya. Rumah sakit Bali Mandara malah saya kembangkan karena itu memang bagus. Bagus. Saya lengkapi dengan jantung, kanker sekarang. Gedungnya ditambah, fasilitasnya ditambah, bagus gitu. Nah, soalnya yang opini beredar kan di Bali ini ada miskin yang memang tidak mampu, ada miskin yang orang tuanya mampu, ada semua miskin yang berprestasi sekarang. Gitu Pak. Iya. Nah miskin tidak mampu dan miskin berprestasi ini katanya diprioritaskan di sama Bali Mandara ini gitu. Sekarang semua diatasi. Miskin berprestasi maupun miskin tidak berprestasi. Karena ini harus membantu orang yang siapapun juga orangnya, kalau dia nggak mampu supaya bisa masuk sekolah sampai tuntas lulus harus kita layanin.
Ada juga yang menyebut ini karena politik, pengaruh kebijakan politik. Enggak ada. Nggak ada hubungan dengan politik ini Pak ya. Saya orang pendidikan, saya dulu di komisi yang menangani pendidikan. Saya Pak, menangani pendidikan. Jadi saya paham mana yang pantas, mana yang enggak, mana yang harus kita teruskan, mana yang enggak. Enggak ada sentimen itu. Pak Mangku itu orang senior yang saya hormati. Ya, enggak ada. Oke. Iya. Berarti tidak ada Pak sentimen dengan enggak, pribadi Pak Mangku, bukan begitu itu ya. Dibuat-buat orang digoreng-goreng dibuat-buat orang aja itu. Ya, saya contoh ini. Kayak sistem jaminannya dulu JKBM. Itu menurut saya harusnya itu dijalankan. Tapi karena ada undang-undang BPJS kan dibuat format yang sama, jadi beda. Jadi padahal menurut saya JKBM itu lebih real, lebih real cost dia. Saya lebih, kalau itu dibolehkan, saya mau jalankan itu lebih bagus. Jadi nggak perlu. Kalau sekarang kan dengan jaminan uang dengan premi, pakai nggak kepake keluar dia. Iya. Kalau dengan real cost kan berapa yang make, segitu yang kita bayar. Karena bagus. Sempat digoreng di media kan, artinya orang-orang lulusan SMA Bali Mandara yang berhasil ini dulunya tidak punya apa, tiba-tiba sekarang jadi ini. Iya, tapi kan sekarang semuanya juga kita buka. Dia sama satu Singaraja dan Pasar SMA 4, semua anak-anak mampu bisa sukses. Dan saya punya data yang lulus di luar negeri itu siapa. Bahkan saya carikan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemarin itu ada lebih dari 20 yang saya carikan beasiswa dari luar negeri, keluar negeri. Perguruan tinggi yang ternama saya carikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dapat beasiswanya itu. Siap Pak. Ya. Pak, ini mumpung saya ingat, ini kan ada program baru nyamuk Wolbachia. Pak mungkin tahu Pak ya. Yang katanya ada juga yang menyebut ini akan jadi pandemi baru, kemudian ada yang menyebut ini bagus untuk mengatasi demam berdarah itu. Nah, menurut Pak Koster gimana ini Pak? Ini kan berkembangnya setelah saya berakhir 5 September lalu ya. Saya sudah mewanti-wanti Kadis Kesehatan, setiap ada isu begini hati-hati. Jangan sampai ada di belakangnya kepentingan proyek masuk, dijalankan itu yang hanya tidak permanen dan berkelanjutan, itu bisa bikin masalah di kemudian hari. Saya minta Pak Kadis Kesehatan untuk mencermati ini, bagaimana sesungguhnya, hati-hati gitu. Karena banyak sekali tawaran-tawaran begitu masuk. Banyak Pak ya? Banyak. Jadi inilah katanya bisa begini, bisa begini. Tahu-tahu dia proyek bisnis dia. Iya. Berarti ini ada indikasi begitu juga Pak? Saya belum menyimpulkan. Tapi cermatin aja dulu bagaimana ini detailnya, latar belakangnya supaya dikaji secara mendalam. Karena kan Pak sudah tidak di sana kan, artinya tidak kewenangan bicara banyak lah tentang ini. Nah, mungkin soal TPA Suwung ini Pak, gimana ini Pak? Gimana caranya mengatur ini TPA Jadi, sampah ini? Sampah secara umum dan khususnya Denpasar. Menurut saya di awal itu kesalahan fatalnya adalah membuang sampah di Suwung itu. Suwung itu. Di situ itu udah kesalahan. Kemudian itu berlanjut sampai akhirnya tidak ada solusi sekarang ya. Namanya sampah dikumpul dan ditumpuk ya pasti nambah terus. Betul. Sekarang sampah Denpasar itu kan 800 ton per hari. Betul Pak. Maka saya mengambil kebijakan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Harus sampah selesai di sumbernya di hulu, yaitu mulai dari rumah tangga sampai ke desa. Emang bisa gitu? Caranya gimana itu? Bisa. Gimana dan ada caranya? contohnya. Jadi sampah itu dipilah di rumah tangga yang organik dan non organik. Kemudian pada hari tertentu keluarkan sampah organik, diangkut. Hari apa misalnya Senin non organik, hari Senin diambil khusus dibawa ke tempat pengolahan. Kemudian yang Rabu sampah non organik angkut dia dibawa ke tempat pengolahan. Jadi tidak ada yang dibuang, semua diolah. Tempat pengolahannya ini adalah kalau skala kecil TPS 3R, kalau skala besar TPST. Maka untuk
melaksanakan Pergub ini, saya sudah bikin rakor dengan para bupati wali kota Sebali, kepala desa dan bendesa adat untuk bersinergi mengelola sampah berbasis sumber. Dan untuk itu saya telah mencarikan anggaran dari APBN 100 miliar untuk pembangunan TPS 3R tahun 2021. 2021. Kemudian Denpasar karena tidak semua punya lahan untuk membangun TPS 3R, maka selain menggunakan TPS 3R bagi yang punya lahan, harus dibuatkan sistem khusus, yaitu membangun TPST. Dibangunlah 3 TPST, Kertelangu, kemudian di hutan mangrove, di hutan sana, dan di Padang Sambian. 3 TPST. 3 TPST ini sudah selesai dibangun 2022. 2022. Dengan anggaran total itu 90-an miliar. 90 miliar. Iya, dari tendernya. Nah, itu sudah selesai, dan kemudian untuk mengelola sampahnya, mengoperasikan TPST ini, itu Pemkot melakukan tender operator-operatornya ini. Nah, dapatlah operator hasil tendernya. Nah, janji dari kontraktor ini itu Desember 2022 sudah bisa mengolah sampahnya minimum 50%. Ya. Kemudian mundur ke Maret. Kemudian nggak bisa juga, mundur ke Juni 2023. Sampai sekarang ternyata belum juga. Padahal ini sudah terikat kontrak. Betul. Nah, gimana itu, Pak? Kalau semuanya ini 3 TPST beroperasi penuh, maka sampah di Denpasar 800 ton per hari itu sudah melebihi. Karena 3 TPST ini bisa mengolah 1000 ton lebih per hari. Tapi karena ini belum beroperasi, maka belum bisa semuanya diselesaikan lewat TPST. Masih ada dibuang ke TPS Wung. Dan sudah ada kesepakatan 2022 itu Kabupaten Badung tidak boleh lagi bawa sampah ke TPS Wung. Desember 2022 nggak boleh lagi bawa sampah ke sana. Ya. Kan Badung bisa menyelesaikan sampahnya sendiri. Sebagai destinasi wisata harus menjadi prioritas. Sehingga yang tinggal ke Suung itu adalah Denpasar lagi sedikit sampai menunggu TPS 3R selesai dan TPST-nya selesai bisa beroperasi. Kalau itu semua sudah jalan, maka nggak ada lagi buang sampah ke TPS Suung. Tapi karena keterlambatan ini masih buang sampah ke sana, dan sekarang kebakaran. Sehingga nggak bisa lagi buang sampah ke sana. Sekarang sampah numpuk di mana-mana di pinggir jalan. TPST ini gini gimana, Pak? Kok bisa? Saya kira itu pasti alasan teknis yang iya. Dan menurut saya kalau sudah sekian lama dia kenapa nggak diganti manajemennya? Mestinya harusnya sudah putus kontrak. Iya. Saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota supaya dikaji secepatnya, diambil keputusan untuk kalau nggak sanggup dia dengan komitmennya ini sesuai kontrak, udah putus kontrak aja. Itu jangan terlalu lama. Kayaknya itu teman itu ngelola ini loh. Kok ini yang kelola ini temannya orang ini gitu. Artinya kan kebijakan secara ini subjektif jadinya kalau kita ada menegur gitu, Pak. Kemungkinan waktu tendernya itu ada yang beres, ada yang tidak beres itu. Mungkin fit and propernya kurang akurat, Itulah masukan saya biar dibuat profesional aja itu. Betul, harus betul-betul orang profesional. Itu makanya nanti saya Astung Kado periode kedua saya akan benahi betul Bali harus bersih dari sampah. Itu agenda utama itu. Destinasi wisata utama dunia, Bali harus nyaman, aman, bersih, indah. Harus begitu. Sampah nggak boleh jadi isu lagi. Terlalu lama jadi isu, menurut saya kebangetan. Maka target saya adalah desa-desa yang punya lahan ke depan harus mengelola sampah di desanya. Kan banyak di Gianyar berhasil dia. Kemarin saya meninjau di Beleleng berhasil dia itu. Jadi kompos, bisa pertanian organik, banyak. Ini soal niat, soal kemampuan itu. Ya. Ini PKB kenapa Pak pindah ke Kelungkung, Pak?
ini dia Bukan. dibilang menghabiskan terlalu banyak anggaran. Kenapa? Apakah Pak Koster ingin membuat jejak politik biar kepemimpinan Pak Koster dikenang lah gitu, atau ada Pak punya pemikiran gimana itu Pak? Jadi begini, bukan memindah. Oh, bukan memindah. Bukan memindah. Karena Art Chandra tetap ada. Ya, art center tetap ya. Tetap ada, iya. Tapi untuk kepentingan kapasitas tertentu. Tahun 70-an itu dibangun cukup. Oke. Jumlah pelaku senimannya, jumlah pengunjungnya, parkirnya cukup. Sekarang peserta Pesta Kesenian Bali makin banyak, Ya, pengunjung ya. makin banyak. Kondisi macet tuh setiap PKB. Tempat parkir nggak ya. ada, dan lokasinya di tempat yang aksesnya itu nggak Sangat crowded. crowded. Dengan memperhitungkan budaya Bali terus tumbuh, pelakunya terus tumbuh, kreasi seni dan inovasi seni yang terus tumbuh, maka para pelaku seni budaya, seniman yang akan menjadi peserta Pesta Kesenian Bali makin banyak, dan memang makin banyak. Ya, Karyanya makin bagus. Pengunjung juga makin banyak. Karena pengunjung makin banyak, pakai sepeda motor, pakai mobil. Parkir harus luas. Harus luas. Buat seperti Besakeh dulu. Iya, Besakeh harus luas ini ya. Iya, harus luas dia. Maka dulu ada Chandra memadai, sekarang tidak memadai untuk kapasitas besar. Maka dibuatkan di Gunakse Klungkung yang memang tidak saja di situ dibangun sarana fasilitas seni dan museum, tapi juga terintegrated dengan pariwisata dan ekonomi. Oke. Itu. Jadi tidak hanya untuk seni saja, tapi juga diintegrasikan dengan ekonomi, UMKM dan pariwisata. Itu. Kebetulan ada lahan mangkrak. Oh, lahan mangkrak. Mangkrak yang cukup luas, 320 hektar. Mangkrak karena kena lahar letusan Gunung Agung tahun 63 di tempat yang bagus. Jadi saya kira ini harus kita berdayakan dan Astungkara dapat. Nah, sekarang sudah selesai pembebasan dan pematangan lahan dan hampir selesai, dan mendapat dana PEN 1,5 triliun tanpa bunga, kan luar biasa. Kita membebaskan lahannya dan mematangkan lahannya itu ngabisin 1,45 triliun. Sekarang di appraisal lahan itu sekarang sudah 5 triliun. Naik anunya. Nilai lahannya karena tempatnya strategis. Tapi untuk membangun itu diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ini yang saya harus hati-hati. Saya ingin mengajak pihak ketiga yang tidak saja dia mementingkan ekonomi, berbisnis, cari untung di Bali, tapi dia punya idealisme, cinta, sayang, dan tanggung jawab terhadap Bali. Itu yang saya inginkan. Dia cinta alam Bali, manusia Bali, budaya Bali. Boleh cari untung, tapi dia mengedepankan hal-hal yang prinsip buat Bali. Ini yang sedang dicari. Sehingga sekarang sedang berproses pihak ketiga yang akan diajak kerjasama. Mudah-mudahan paling lambat awal 2024 sudah mulai bisa dibangun. Yang fasilitas pentas seninya dulu, zona intinya. Ada zona inti, ada zona komersial. Sekarang sudah berapa persen tuh Pak? Zona intinya baru rapi. Ini kan sedang proses pihak ketiga yang akan diajak kerjasama di sana. Saya kira nggak lama lagi bisa selesai. Mudah-mudahan awal tahun 2024 udah final, sudah bisa bangun dia. Nah, nanti kalau acara besar di situ nanti ada convention, ada exhibition. Jadi itu supaya jangan cuma Jakarta yang punya convention. Jakarta Bali Convention Center. Gitu ya. Bali harus punya yang luas, kapasitas besar, dan aksesnya mudah. Nusa Dua kan konvensinya kan kecil. Tidak ada bisa untuk nampung untuk konser misalnya 30.000 orang, nggak bisa. Itu bagus di sana untuk pameran, untuk konvensi segala macam itu akan jauh lebih luas. Itu yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan
eh, wisata berbasis pertemuan, convention di Bali itu akan makin banyak dia karena punya fasilitas yang memadai. Akan dibangun hotel, restoran di situ, itu akan bagus sekali. Sehingga mungkin pilihannya orang tidak lagi ke Jakarta saja, ke Bali juga, karena sudah memadai dia. Ya. Dan di situ lebihnya ada budaya, ada sungai, ada embung, ada hutan. Jadi Ada lebih, marina. secara view lebih enak. Jauh, Ya. Nyegar Gunung. Nyegar Gunung. Nah, untuk event besar nanti di sana. Yang di Arja Candor dia tetap nanti untuk kapasitas yang kecilan gitu. Gitu. Jadi bukan mengubah gitu. Enggak akan mangkrak di sana gitu. Enggak. Aman lah. Dipastikan itu akan menjadi destinasi wisata baru, pusat pertumbuhan ekonomi baru itu. Siap. Ya. Itu. Pak dapat ide pertama awal mula nih Pak, dapat ide menyuarakan atau membuat kebijakan ARA ini gimana sih ceritanya Pak? Jadi, siapa yang ngasih tahu nih kau?